Oke, di sini kembali kita membahas tentang financial distress. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cost of future financial distress. Jadi, nanti kaitannya sama leverage atau posisi hutang perusahaan. Nah, sebelumnya perusahaan itu ya tanpa berhutang dia bisa mengalami financial distress. Contohnya misalkan ketika dia tidak mampu membayar suppliernya, ketika dia tidak mampu memenuhi hutang-hutang jangka pendeknya, tidak cukup cash flow misalkan. Nah, maka dia punya kemungkinan financial distress gitu ya. Oh ya, financial distress itu selangkah lebih dekat dengan bangkrut ya. Jadi perusahaan yang bangkrut itu sebelumnya mengalami financial distress. Nah, untuk melihat secara keseluruhan, ternyata financial distress itu juga punya cost, artinya bisa dihitung sebagai biaya gitu. Kalau misalkan perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan, sedang mengalami ketidakmampuan membayar supplier dan hutang-hutang jangka pendeknya, maka itu sebenarnya ada cost gitu, cost yang merugikan bagi perusahaan. Nah, cost tersebut kemudian ditotal gitu ya. Misalkan ya costnya dari kehilangan customer, berarti kan kehilangan potensi pendapatan tuh, kehilangan kepercayaan dari kreditor, munculnya biaya legal, lalu misalkan menjual aset dengan kondisi diskon, itu kan semuanya di total tuh akan menjadi biaya gitu ya. Nah, biaya itulah yang disebut sebagai future financial distress. Nah, biaya tersebut untuk melihat angka realnya itu harus didiskontokan gitu ya. Jadi ini mirip seperti PV sama dengan FV dibagi diskon rate-nya gitu ya. Nah, di sini cost of financial distress ya, kita diskontokan dengan discount rate-nya. Apa itu discount rate-nya? Discount rate-nya di sini adalah discount rate yang merefleksikan resiko terhadap cash flow yang terkait sama financial distress. Intinya adalah berapa sih resiko financial distress-nya itu, atau di sisi lain berapa investor mengekspektasikan return untuk yang setara dengan financial distress itu gitu ya. Itu pemahaman saya. Nah, jadi ada discount rate-nya untuk financial distress tersebut, lalu katakan kemudian kita bagi gitu ya. Misalkan nanti ini 10 juta habis itu dibagi 1,1 ya selama 6 tahun misalkan, maka nanti ketemu hasilnya adalah berapa PV-nya. Misalkan katakan 9 juta sekian gitu ya. Nah, lalu kaitannya apa sih PV ini atau present value of expected expected future financial distress? Apa sih kaitannya? Ini kaitannya sama kondisi ketika perusahaan berhutang. Ini ada rumus yang kedua. Jadi teman-teman, di sini VL ini adalah value ketika perusahaan berhutang atau leverage. VU artinya value ketika perusahaan tidak berhutang atau unleveraged. Nah, di sini ada satu konsep lagi yang namanya tax shield. Jadi ketika perusahaan itu berhutang, maka dia akan dapatkan yang namanya penghematan pajak atau tax shield gitu ya. Semakin banyak dia berhutang sebenarnya ya, penghematannya itu akan semakin banyak seperti itu. Tapi di sisi lain ketika dia semakin berhutang banyak, maka tekanan terhadap kejatuhan kepada financial distress itu juga semakin tinggi. Nah, di sini kita lihat ya, ketika perusahaan berhutang, maka nilai perusahaannya itu adalah tergantung pada pertama financial unleveraged ketika dia belum berhutang, nilai perusahaannya itu berapa, lalu ditambah tax shield, penghematan pajak, dikurang PV tadi atau present value dari expected financial distress cost gitu ya. Nah, di sini ada 3 kondisi ya. Yang pertama ini menurut trade-off teori ada kondisi ya di mana low level of leverage. Kondisi di mana perusahaan hutangnya masih rendah gitu ya. Di sini ketika hutangnya masih rendah ya, terlihat dari kondisi marginal value dari tax shield-nya itu lebih besar daripada marginal value dari cost of future financial distress-nya. Jadi di sini menambah hutang itu masih memberikan tambahan yang lebih besar terhadap tax shield gitu. Jadi masih mendapatkan penghematan yang lebih besar daripada cost future financial distress. Tapi kalau misalkan hutangnya sudah terlalu banyak, di sini hutangnya sudah terlalu banyak gitu ya, maka di sini tambahan hutang ya itu mengakibatkan lebih banyak tambahan financial distress cost gitu di masa yang akan datang. Jadi ini ada limitnya, yaitu limitnya adalah tambahan hutang ini bisa dilakukan apabila tambahan value of tax shield-nya itu sama dengan tambahan value of marginal expected future financial distress gitu ya. Jadi intinya adalah jumlah marginalnya ini harus sama dengan marginal yang cost-nya, marginal penghematannya harus sama dengan marginal cost-nya. Seperti itu. Ini mirip sama dengan MR sama dengan MC gitu ya. Ini adalah kondisi optimalnya. Jadi perusahaan tidak bisa serta-merta terus berhutang. Kenapa? Karena tambahan penghematan pajaknya itu sudah tidak signifikan dibandingkan dengan tambahan financial distress cost seperti itu.